itu juga suka menggunakan jubah berwarna ungu. Jadi kayak dia itu menganggap dirinya itu kayak penyihir gitu. Dan Dwayne pun bilang kalau dari sinilah, dari game tabu inilah aku berlatih beberapa sihir karena aku tuh penyihir magang kayak gitu. Hai good mood, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Kali ini aku akan ajak kalian buat sama-sama diskusi nih tentang beberapa game yang terkutuk. Game apa aja, dan kenapa game ini bisa terkutuk, dan apakah ada bukti yang bilang kalau emang game ini tuh terkutuk. Kita bahas sama-sama di beberapa game yang terkutuk di dunia. Oke, good mood. Yang pertama itu ada dari game tabu The Sixth Sense. Nah, game ini itu menceritakan tentang simulasi kartu tarot gitu, yang dikembangkan oleh Rare dan diterbitkan oleh Tradewest untuk game Nintendo Entertainment System. Dan game ini tuh pertama kali ada itu pada tahun 1989 nih good mood. Nah, sebenarnya basicnya itu sama aja seperti kita main tarot di dunia nyata, tapi ini versi tarot digital gitu. Kalau misalnya kita mau main, itu kita diminta memasukkan data diri seperti nama, usia, jenis kelamin, dan juga lain sebagainya. Nanti kita boleh mengajukan pertanyaan, dan nanti akan dijawab secara acak menggunakan kartu di game tabu ini. Nah, setelah itu ya kalian mungkin bisa mengetahui kayak gimana masa depan kalian, terus warna keberuntungan atau angka keberuntungan, kayak gitu-gitu deh. Nah, tapi ada syarat nih untuk bermain game ini, dimana syaratnya itu adalah yang main itu harus di atas 14 tahun, dan game ini tuh ditekankan hanya sebagai hiburan. Jadi kalian tuh jangan terlalu percaya deh sepenuhnya dengan apa yang dikatakan sama game ini. Kayak misalnya karena dia bisa meramal masa depan, jadi kalian jangan terlalu percaya. Nah, game tabu ini tuh menggunakan sistem kayak sistem tarot kuno yang dapat membaca peristiwa masa depan, terus digabungkan dengan teknologi, jadilah game tabu The Sixth Sense ini, kayak gitu. Nah, kalau dari penjabaran tadi itu kan kayaknya gamenya sederhana dan cukup menyenangkan kan good mood, karena siapa sih yang nggak pengen tahu kayak gimana masa depan kita ya, walaupun itu cuman hiburan kayak gitu. Nah, apa sih terkutuknya, dari segi mananya sih kok bisa game ini tuh dikatakan terkutuk? Nah, terkutuknya itu tuh muncul dari dua kejadian yang cukup terkenal di dunia maya nih. Nah, yang pertama itu ada seorang narasumber yang menuliskan pengalamannya itu di fandom wiki, di mana narasumber itu berkata kalau waktu kecil dia pernah bermain game tabu ini. Mungkin untuk kedepannya kita panggil game ini game tabu gitu aja ya, good mood. Nah, dia pernah bermain game tabu ini, dia itu beli game ini tuh di tempat penjualan game-game bekas gitu. Dia beli karena tertarik dengan covernya yang cukup jadul. Nah, setelah dia membeli game ini, akhirnya dia itu nyoba game ini tuh di NES saudaranya. Nah, setelah dia mencoba game ini, seperti biasa dia memulai game itu, memasukkan nama, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Akhirnya dia itu nanya beberapa pertanyaan, tapi anehnya game ini tuh nggak menjawab sesuai dengan apa yang dia tanya. Jadi jawabannya itu tuh melenceng, yang menyebabkan anak kecil ini tuh, si A lah kita panggil ya, si A ini tuh kayak bete gitu, kayak apa sih kok nggak sesuai antara yang saya tanya dan apa yang dijawab sama game ini. Nah, karena itu dia akhirnya berhenti bermain. Nah, setelah itu setelah beberapa lama kan akhirnya si A ini tuh kembali sekolah lagi nih. Nah, akhirnya si A ini cerita sama temennya tentang game ini. Kayak dia nanya sama teman sebangkunya, kamu udah tahu nggak atau udah pernah main nggak game ini, namanya game tabu. Terus temennya sekelas sih, teman sebangkunya tuh bilang, game apaan tuh, aku belum pernah main, kayak gitu. Akhirnya dia nyeritain kalau ini tuh kayak game tarot gitu, tapi nggak usah deh kamu beli, soalnya kurang menyenangkan, gamenya tuh agak bodoh, kayak gitu. Si A ini berbicara. Nah, di tengah perbincangan mereka ini, di kelasnya si A ini tuh ada satu anak yang karakternya itu kayak anak kutu buku, terus suka menyendiri, pendiam gitu, dan juga agak aneh tingkah lakunya. Anak kecil ini tuh bernama Dwayne. Nah, si Dwayne ini itu cukup tertarik dengan perbincangan si A ini dan teman sebangkunya. Nah, akhirnya si Dwayne ini mendekati mereka berdua dan kayak nimbrung gitu loh. Aku tahu game itu, seketika si Dwayne tuh ngomong kayak gitu. Nah, karena emang sifatnya Dwayne itu tuh nggak pernah berbaur dengan teman sekelas, nggak pernah ada yang ngomong sama dia, jadinya si A dan temannya itu kayak kaget, loh, nih orang bisa ngomong nih ternyata, kayak gitu. Nah, akhirnya si Dwayne itu bilang kalau game itu nggak bodoh, memang agak rumit aja, mungkin kamu nih yang nggak ngerti cara mainnya, karena game itu tuh punya kekuatan tersendiri, kayak gitu. Si Dwayne itu ngomong ke si A, karena teman sebangkunya si A itu nganggap kayak lelucon, kayak apa sih nih orang, kayak gitu. Jadi kayak si teman sebangkunya si A nih ngejek si Dwayne, kayak bilang kamu tuh idiot banget sih, dan
pergi begitu aja teman sebangkunya si A ini. Tapi si A masih di sana untuk mendengarkan penjelasannya si Dwayne itu. Nah, si Dwayne itu juga bilang kalau dia itu, nah si Dwayne itu unik gitu loh, Goodmood. Jadi dia juga, si A ini bilang kalau Dwayne itu tuh ke kelas itu juga suka menggunakan jubah berwarna ungu. Jadi kayak dia itu menganggap dirinya itu kayak penyihir gitu. Dan Dwayne pun bilang kalau dari sinilah, dari game tabu inilah aku berlatih beberapa sihir karena aku tuh penyihir magang kayak gitu. Nah, si Dwayne itu pun mengajak si A ini, si lelaki A ini untuk kayak gabung gitu. Kamu mau nggak ikut sama aku gabung? Nanti akan aku ajarin beberapa ilmu-ilmu gitu. Nah, mendengar perkataan Dwayne yang seperti itu, si anak kecil A ini tuh ketakutan dan pergi meninggalkan si Dwayne. Begitu aja kayak gitu. Akhirnya setelah perbincangan itu, setelah kejadian itu, ya mereka bertiga ini udah nggak ada lagi ngomongin tentang game tabu ini. Nah, sekarang kita loncat ke umur 25 tahun si A ini. Jadi si A ini sekarang udah umur 25 tahun. Nah, ketika saat itu si A sudah umur 25 tahun, dia tuh nonton berita nih di tengah malam. Nah, dia nonton berita. Di berita itu ada polisi yang kayak diwawancarai kalau dia itu udah berhasil membongkar sebuah sekte yang suka mengorbankan hewan-hewan. Jadi kayak anjing, kelinci, kucing, tikus, rakun gitu diambil terus disiksa gitu dan dikorbankan sama sekte ini. Nah, yang membuat si A ini tuh tertarik dan benar-benar fokus ngedenger berita itu adalah karena ada salah satu anggota sekte itu yang ditangkap. Dan kalian tahu siapa anggota itu? Yap, betul banget, si Dwayne. Jadi kenapa si A ini bisa tahu itu temennya? Karena kan kalau misalnya di wawancara itu adalah namanya gitu loh di bawah Dwayne. Nah, sebenarnya kan anggaplah karena ini teman masa kecil, teman waktu itu sih kejadiannya yang waktu Dwayne itu bercakap-cakap sama si A dan teman sebangkunya itu, mereka itu kelas 8. Jadi SMP kelas 2 gitu kan. Nah, kalau misalnya anak-anak SMP itu kan harusnya seumuran atau enggak lebih kecil atau lebih tua, setahun lah paling tua gitu kan. Nah, basicnya sih seharusnya mereka tuh seusia. Jadi kalau si A 25 tahun, si Dwayne ini harusnya 25 tahun. Tapi saat itu Dwayne ini tuh kelihatannya tuh kayak bapak-bapak umur 40 tahun. Nah, dari situlah, tapi dari nama itulah si A ini jadi tahu kalau ini tuh Dwayne. Nah, Dwayne ini tuh salah satu anggota dari sekte ini, dan si A tuh akhirnya, oh ternyata bener nih apa yang dia bilang dulu kalau dia tuh ikut sebuah sekte dan kayak sihir-sihir gitu, ternyata dia tuh ke sekte ini gitu. Nah, akhirnya setelah wawancara itu, polisi pun mengungkapkan juga kalau salah satu cara perekrutan dari sekte ini tuh adalah dari video game. Nah, dari situlah juga si Ain itu teringat lagi bahwa mungkin aja apa yang dikatakan si Dwayne dulu itu untuk mengajak dia gabung itu adalah perekrutan untuk sekte-sekte ini gitu. Jadi ya cukup serem sih ya kalau misalnya dari game tuh kita bisa kayak dikendaliin gitu, terus kita masuk ke buah sekte sesat gitu. Gimana menurut kalian? Kita bisa diskusi di kolom komentar. Ke korban kedua. Oke, nah korban kedua ini itu tentang kisah tentang ayah yang memberikan game tabu ini kepada anaknya. Nah, jadi ada sebuah artikel yang dibuat oleh Reddit, di mana si Reddit itu bercerita bahwa ada seorang ayah yang memberikan game tabu The Sixth Sense ini kepada anaknya. Nah, karena ayah ini tahu anaknya itu suka banget main game-game kuno atau game-game jadul kayak gitu, jadi ayahnya itu tertarik untuk memberikan game tabu ini ke anaknya. Nah, setelah diberikan game ini, ya sama lah seperti kita, kalau misalnya kita dapat hal baru atau game baru tuh pasti seneng banget, excited banget, dan pengen banget nyoba game ini dan mencari tahu apa sih yang seru dari game ini. Ya, awal-awal diberikan game, sehari 2 hari berdiam diri di kamar, oke lah ya, nggak masalah gitu, karena masih saking pengen taunya tentang game ini. Tapi yang anehnya, semenjak mendapatkan game ini dari ayahnya, sikap anak kecil ini tuh jadi berubah. Suka marah-marah, terus sensitif banget perasaannya, cepet tersinggung, terus habis itu suka berdiam diri di kamar seharian. Jadi anak kecil ini cuman keluar pada saat makan aja, dan kadang pun makanannya dibawa masuk ke dalam ke kamarnya. Dan si anak kecil ini tuh juga suka menghilang setiap seminggu sekali, entah kemana, entah pergi kemana, tapi nantinya balik lagi. Nah, seiring berjalannya waktu nih, sampai suatu ketika anak kecil itu pergi tapi nggak balik lagi dan membuat ayahnya itu khawatir. Karena ayahnya itu khawatir, dia pengen mencari tahu atau kayak nyari clue lah kenapa anaknya itu hilang di kamar anaknya. Nah, setelah ayahnya itu masuk ke dalam kamar anaknya, betapa terkejutnya sang ayah melihat kamar anaknya itu berantakan banget, pokoknya kotor, penuh makanan-makanan sisa, dan sampai makanan itu udah berjamur, good mood, saking lamanya di sana. Dan melihat kamar yang begitu berantakan, ada salah satu benda yang sama sekali seperti tidak tersentuh, rapi, bersih. Kalian udah tahu benda apa itu? Yaitu game tabu The Sixth Sense ini. Jadi game ini tuh tertata rapi dan kayak nggak tersentuh gitu, good mood. Jadi ya
semenjak saat itu mungkin ayahnya tuh mulai curiga dengan game itu dan mencari anaknya, tapi sampai sekarang sih ya anak itu belum ketemu. Jadi menurut kalian apakah anak ini juga ikut sekte yang tadi, yang si Dwayne itu, atau gimana? Bisa komentar ya. Nah, game yang kedua itu game bernama Berserk. Nah, game Berserk ini merupakan permainan labirin penembak multi arah yang diciptakan untuk arcade pada tahun 1980 yang diciptakan oleh Stern Electronic of Chicago. Nah, game ini tuh menceritakan tentang kita sebagai pemain itu membawa senjata laser terus di dalam labirin. Terus labirinnya itu ada banyak robot-robot, di mana robot-robot ini tuh merupakan musuh kita. Jadi kita harus nyari robot-robot itu di labirin dan menghancurkannya. Kayak gitu dah basic dari game ini. Nah, game ini tuh juga punya kayak musuh terakhir lah mungkin yang harus kita hadapi, itu namanya Evil Otto, kebalik. Sorry, Evil Otto. Nah, di mana Evil Otto inilah yang harus kita kalahkan supaya kita tuh bisa menang dan mencapai poin tertinggi kayak gitu. Apa yang membuat game ini tuh dikatakan game terkutuk? Nah, ada cerita nih di tahun 1981 atau 1982 lah, good mood. Nah, ada anak bernama Jeff dan temannya. Jadi ini temannya yang cerita. Jeff ini tuh korban di sini. Nah, anggaplah kita panggil namanya Jeff dan Chico. Nah, oke, Jeff dan Chico. Nah, Jeff ini tuh suka banget main ke arcade dan main Berserk ini. Jadi dia tuh hampir setiap hari menghabiskan waktunya dia tuh ke arcade. Jadi pelanggan pertama gitu yang masuk ke arcade dan bermain game Berserk ini. Nah, jadi temennya si Chico ini cuma buat nemenin aja, atau nggak dia main game yang lain gitu. Nah, suatu ketika di tahun 1981 atau 82 itu, si Jeff ini tuh bener-bener kayak excited banget, pengen banget, pokoknya dia harus bisa nih ngalahin memenangkan game Berserk ini dan mencapai poin tertinggi. Saking antusias dan excitednya dia tuh kayak sampai, duh ayo dong cepet buka arcade kayak gitu. Sampai dia tuh, mereka berdua nih nunggu di depan tempat gamenya itu sampai si arcade ini tuh buka gitu. Jadi sampai udah buka, akhirnya mereka itu masuk dan si Jeff ini emang langsung ke game Berserk ini, nggak ada game lain lagi yang dia lihat gitu. Nah, saking seringnya si Jeff ini tuh main sampai dia mungkin udah hafal ya kayak gimana cara mainnya. Nah, suatu ketika temennya si Chico tuh ngeliat emang ada hal yang berbeda dari Jeff saat itu, karena dia tuh saat bermain selalu berbisik kayak ayo dong, ayo kayak gitu. Cuman semakin dia bisa mengalahkan robot-robot itu, semakin sedikit jumlah robot itu semakin tinggi juga suaranya si Jeff ini kayak ayo dong, ayo, semakin kencang lagi sampai si Chico itu udah nggak bisa ngedengar suara orang lain lagi di arcade itu, cuman ngedengar suaranya Jeff yang ngomong ayo itu. Nah, karena udah saking senengnya mungkin ya, dia itu entar lagi bakal ngalahin si Otto, dan emang bener aja karena udah bener-bener sampai tinggal Otto aja karena robot-robot yang lain udah kalah. Akhirnya dia bisa ngejar Otto dan ngalahin Otto sampai di poin 16.660. Jadi poinnya si Jeff itu udah 16.660 itu. Kalian lihat ya, 16.660. Jadi ada 3 digit angka 6 di poinnya itu. Jadi itu kayak angka keramat gitu. Nah, setelah si Jeff ini tuh bisa mengalahkan si Otto dan keluar poinnya itu, jadi kayak layar si game Berserk ini tuh langsung berkedip dan muncul emotnya si Otto. Jadi Otto ini bentuknya tuh kayak emot tersenyum. Jadi kayak langsung muncul mukanya si Otto Evil ini dan tersenyum jahat gitu loh, good mood. Nah, seketika langsung Jeff itu terhempas ke tanah, ke bawah. Terus habis itu langsung nggak sadarkan diri. Nah, si Chico yang melihat temannya seperti itu tuh masih kayak ketawa aja, kayak apa sih kamu kok sampai terhempas gitu, saking senangnya ya, bangun dong bangun gitu. Masih dikira bercanda. Sampai akhirnya si Chico itu terus ngebangunin si Jeff dan Jeff ini nggak sadar-sadar. Disitulah si Chico tuh mulai panik dan memanggil semua orang yang ada di arcade buat segera menelpon 911 saat itu agar bisa membantu si Jeff. Karena Chico juga panik melihat temannya yang terbujur kaku langsung terhempas setelah menang dari game ini, si Chico itu kayak langsung noleh ke game itu lagi dan si Evil Otto ini masih tersenyum tertawa jahat gitu melihat ya si Jeff ini udah terkapar gitu. Jadi seakan-akan kalau dibaca tuh suasananya, si Otto tuh kayak ngomong, walaupun kamu tuh bisa ngalahin aku di dunia game, aku juga bisa game overin kamu di dunia nyata gitu. Kayak ya udah, sampai ya si Jeff itu tuh udah terkapar gitu, nggak bangun gitu loh, udah meninggal. Belum sih dinyatakan meninggal, jadi ya udah terbujur kaku gitu. Sampai akhirnya ambulan datang, para medis datang, dicek, ya emang benar kalau si Jeff itu meninggal saat itu. Disitulah si Chico tuh bener-bener sedih banget. Setelah dibawa dan diperiksa, ternyata si Jeff ini tuh kayak kena serangan jantung mendadak pada saat selesai bermain game Berserk ini. Nah, karena si Chico itu ngerasa emang dari awal game ini tuh ada yang aneh. Kenapa kayak dia tuh belum terima gitu si Jeff itu meninggal. Akhirnya dia itu kayak
berjalan lagi di depan arcade itu dan kembali menoleh ke game Berserk itu, dan game Berserk itu tuh kembali berkedip dan memunculkan si emot Evil Otto ini, yang emot apa sih, kuning senyum jahat itu, sambil kayak ngeledek si Chico, kayak aku udah berhasil nih ngebunuh temenmu. Nah kayak gitu tuh kayaknya si Evil Otto itu berbicara, karena saking keselnya si Chico karena si Jeff ini meninggal gara-gara game ini, akhirnya dia masuk lagi ke arcade dan memukul game itu sampai game itu tuh pecah. Dan yang punya arcade pun marah-marah dan kayak, are you crazy? Kenapa kamu melakukan ini gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Tapi menurutku ya Good Mood, dari sisi positifnya lah kita ambil ya, kita lihat mungkin aja sih karena saking senangnya, saking gembiranya si Jeff ini, karena kan dia emang udah berkali-kali main dan dia emang sudah terobsesi untuk memenangkan game ini. Jadi dia tuh karena saking senangnya udah dapet poin tertinggi dan memenangkan si Otto Evil ini, jadi dia tuh kayak kena serangan jantung mendadak. Karena kan serangan jantung tuh bisa terjadi ke siapapun dan dalam kondisi apapun gitu loh, ya kan? Jadi mungkin karena itu juga, ya kita lihat dari sisi positifnya ya, mungkin karena itu si Jeff ini tuh meninggal. Bisa jadi kan? Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar Good Mood. Nah Good Mood, itu dia beberapa game yang terkutuk di dunia. Menurut kalian gimana nih? Apakah memang game ini terkutuk atau memang karena orangnya aja nih yang mainin, dia terlalu senang, terlalu excited, terlalu mendalami game ini sampai ya jadi seperti itu gitu. Menurut kalian gimana? Kita diskusi di kolom komentar. Ungkapkan semua pikiran kalian seperti apa. Kita diskusi, dan mungkin beberapa dari kalian ada game-game yang terkutuk lainnya, kalian bisa rekomendasiin di kolom komentar. Terus nanti akan aku lanjutkan di beberapa game terkutuk lainnya di part 2. Oke? Segitu dulu game dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga hari kalian menyenangkan.